Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang dibacakan hari ini sengaja saya minta yang panjang. Kenapa yang panjang? Karena nampaknya bacaan itu menjadi begitu jelas bagi kita. Terutama dalam bacaan Injil yang panjang, para murid meminta kepada Yesus, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan itu." Dan Yesus menjelaskan dengan amat jelas apa arti perumpamaan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak perlu ada khotbah hari ini, karena semua sudah jelas. Tapi karena saya mau menjadi pastor yang baik, maka saya akan berkhotbah, menambah lagi. Semoga semakin jelas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kejahatan, ketidakadilan, atau kesalahan terjadi di depan kita, maka reaksi pertama kita adalah ingin segera menghentikannya. Betul ya Bapak Ibu? Kalau terjadi di depan kita kejahatan, ketidakadilan, kita ingin agar itu segera dihentikan. Bahkan kita berharap semua yang jahat segera disingkirkan dan semua orang yang berbuat salah segera dihukum. Setidaknya ini lebih gampang dilihat di media sosial, ya. Sekarang itu ada kasus korupsi, lalu banyak orang yang menuntut hukum mati. Ya, kita mau semua dilenyapkan. Keinginan itu muncul karena kita mencintai kebaikan. Kita menyukai keadilan. Namun sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini nampaknya mengajarkan bahwa melawan kejahatan tidak selalu berarti bertindak cepat dan keras. Seringkali cara Allah melawan kejahatan justru melalui sebuah kesabaran. Dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, kepada kita diberikan gambaran yang sangat indah tentang Allah. Dikatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Namun justru karena Ia Maha Kuasa, Allah bertindak dengan adil, lemah lembut, dan penuh belas kasih. Dengan indah tadi di bacaan pertama dikatakan, "Engkau menghakimi dengan murah hati dan memerintah kami dengan sangat sabar." Sikap Allah seperti inilah yang dijelaskan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang gandum dan ilalang yang kita dengarkan tadi. Tapi mungkin untuk sedikit lebih masuk ke dalam perumpamaan ini, satu ketika saya bersama teman dalam perjalanan itu di Nebraska, USA, lalu kami melewati ladang gandum yang begitu luas. Lalu saya bertanya kepada dia, "Tunjukkanlah kepada saya apa yang dimaksud dengan tanaman lain selain gandum." Lalu teman saya menunjukkan apa yang disebut dengan lalang dalam kitab suci bahasa Indonesia. Di sana ditunjukkan sebuah tanaman yang sangat-sangat mirip dengan gandum. Tingginya, daunnya, warnanya, penampilannya. Baru nanti dia kelihatan berbeda katanya ketika bulir-bulir mulai keluar. Di sana baru kita bisa membedakan mana gandum. Dalam bahasa Indonesia dikatakan mana ilalang, ya. Itu disebut namanya darnel, ya. Itu nama dari tanaman itu disebut namanya darnel. Warnanya hampir sama, ukurannya sama, bahkan daunnya pun sangat menyerupai. Maka masuk akal jika seseorang mencoba mencabut itu, ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan lalang itu, besar kemungkinan ia juga akan mencabut gandum yang baik yang sangat-sangat mirip. Kita kembali kepada kitab suci. Ketika para pekerja melihat lalang itu tumbuh di antara gandum, lalu mereka segera ingin mencabutnya, melenyapkannya. Mereka berpikir semakin cepat lalang disingkirkan, semakin baik hasil panenan. Tetapi pemilik ladang berkata, "Jangan dulu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai musim panen." Di mana jelas-jelas mana bisa dibedakan mana gandum, wheat, dan mana yang disebut dengan darnel. Ya.
dilarang. Karena jika dipaksa dicabut sekarang, ada kemungkinan gandum yang baik pun akan ikut rusak. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak tergesa-gesa menghukum. Ia memberi waktu agar manusia berubah. Kesabaran Allah bukan berarti Ia menyetujui kejahatan atau dosa. Kesabaran Allah karena Ia masih berharap orang berdosa mau bertobat. Allah membenci dosa, tetapi Ia tidak pernah mengasihi si pendosa. Tidak pernah berhenti mengasihi si pendosa. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Seringkali kita terlalu cepat memberi cap kepada seseorang. Sekali ia berbuat salah, kita menganggap hidupnya sudah gagal. Kita mudah berkata, orang itu memang tidak akan berubah. Padahal kita tidak tahu bagaimana Allah sedang bekerja di dalam hatinya. Mungkin dua contoh yang cukup dekat dengan kita. Pertama adalah Santo Paulus. Sebelum ia bertobat, namanya adalah Saulus, dan dia menganiaya jemaat-jemaat perdana. Orang-orang beriman pasti menganggap dia sebagai musuh yang harus disingkirkan, karena dia menangkap dan mempersekusi orang-orang beriman. Namun Allah tidak mencabut lalang itu, tidak memusnahkan Paulus. Allah memberinya kesempatan untuk bertobat. Hasilnya sungguh luar biasa. Paulus justru menjadi pewarta Injil yang membawa banyak orang untuk sampai kepada Kristus. Yang kedua, mungkin kita tahu dalam sejarah bahwa Adolf Hitler ketika masih kanak-kanak itu adalah seorang misdinar seperti mereka ini. Tak ada yang menduga bahwa Hitler akan membunuh begitu banyak orang. Jadi kita tidak tahu bagaimana lalang dan gandum itu tumbuh pada akhirnya. Karena itu pesan ini berlaku bagi diri kita sendiri. Kalau kita jujur, di dalam hati kita masing-masing memiliki gandum dan lalang itu yang tumbuh bersama. Di satu sisi kita ingin sungguh mengasihi, tetapi di sisi lain kita harus bergumul dengan ego kita. Ada kerinduan yang begitu besar untuk melayani Tuhan, tetapi di sisi lain ada gandum, yakni ada lalang, yakni kemalasan kita. Ada gandum, yakni niat untuk mengampuni, tetapi di sisi lain masih ada ilalang, luka lama yang begitu sulit kita lepaskan. Allah mengetahui semuanya, namun Ia tetap sabar membimbing kita sedikit demi sedikit. Ia tidak menyerah terhadap kelemahan kita. Bahkan Ia memberikan rohnya untuk mengajari kita seperti kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kesabaran tentu bukan berarti membiarkan kejahatan itu berkembang. Kita tetap harus melawan kebohongan. Kita harus melawan ketidakadilan, melawan korupsi, kekerasan, dan segala bentuk dosa yang lain. Namun cara kita melawannya harus mencerminkan cara Allah sendiri. Kita harus melawan kejahatan, tetapi jangan sampai kehilangan kasih. Kita harus menegakkan kebenaran, tetapi jangan sampai membenci orangnya. Kita harus berani menegur, tetapi tetap terbuka pada pintu pengampunan dan pertobatan. Sikap seperti ini dibutuhkan oleh dunia zaman sekarang. Di media sosial, orang begitu mudah untuk menghakimi. Satu kesalahan langsung disebarluaskan kemana-mana. Orang lebih suka menghukum daripada membantu seseorang untuk bangkit dan kembali kepada Allah. Dalam keluarga pun sering terjadi demikian. Kesalahan masa lalu sering terus diungkit sehingga tidak ada ruang bagi perubahan. Padahal kita tahu Allah sendiri selalu memberikan kesempatan baru.
Dalam bacaan Injil tadi, setelah berbicara tentang gandum dan lalang, Yesus menyampaikan dua perumpamaan lain, yaitu tentang biji sesawi dan perumpamaan tentang ragi. Biji sesawi dikisahkan sebagai biji yang sangat kecil, tetapi dia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, tempat burung-burung bersarang. Ragi itu digambarkan hanya sedikit, tetapi ia mampu mengembangkan seluruh adonan. Yesus ingin mengatakan kepada kita melalui perumpamaan ini, bahwa kemenangan kebaikan sering dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita mungkin tidak mampu mengubah dunia sekaligus, tetapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri dengan hal-hal kecil. Kita bisa memilih berkata jujur ketika orang lain berdusta. Kita bisa mengampuni ketika orang lain membalas dendam. Kita bisa tetap berbuat baik ketika kebaikan kita tidak dihargai. Semua tindakan kecil itu mungkin tampak tidak berarti seperti biji sesawi dan seperti ragi tadi, tetapi di tangan Tuhan dapat menghasilkan buah yang besar. Maka tetaplah setia untuk melakukan kebaikan di dalam hidup kita. Bacaan pertama mengatakan bahwa Allah memberi harapan kepada anak-anaknya bahwa selalu ada kesempatan untuk bertobat. Harapan itulah yang harus kita bawa kepada sesama. Jangan pernah menutup pintu bagi perubahan seseorang. Jangan mudah memberi label bahwa orang tertentu tidak mungkin lagi menjadi baik. Selama Allah masih bersabar terhadap kita, kita pun dipanggil untuk bersabar terhadap sesama. Maka marilah kita belajar melawan kejahatan seperti Allah melakukannya, dengan ketegasan terhadap dosa, tetapi dengan belas kasih kepada pendosa, dengan keberanian membela kebenaran, tetapi tanpa kehilangan kasih, dengan kesabaran yang tidak menyerah pada kejahatan, melainkan percaya bahwa rahmat Allah mampu mengubah hati manusia. Saudara-saudari terkasih, tugas kita adalah terus-menerus menabur benih-benih kebaikan. Selebihnya, percayakan kepada Tuhan. Dia yang akan menumbuhkan dan akan menyempurnakan hasilnya pada waktunya. Semoga kita semakin bertumbuh dalam kasih, kejujuran, kebaikan, dan dalam iman. Amin.